Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Abdurrahman, selaku dosen pengajar untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Mohon izin Bapak, saya Alia Dia Ulhaq. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya susun sebelumnya untuk tugas UTS yang berjudul Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan juga akuntabel. Jadi di sini secara garis besar, kita akan membahas bagaimana akuntansi sektor publik ini digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta bagaimana penerapannya ini dapat membantu pemerintah, untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin kita langsung aja masuk, ke latar belakang. Nah, jadi di sini, kita akan bahas, beberapa hal yang menjadi dasar kenapa topik ini, penting untuk dibahas. Nah, yang pertama di sini ada istilah dana publik. Dana publik ini secara sederhana merupakan dana yang dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Nah, dana ini biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan juga berbagai kebutuhan negara lainnya. Nah, karena dana tersebut merupakan, dana untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah ini tidak bisa mengelolanya secara sembarangan. Masyarakat ini, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Nah, karena itu muncullah kebutuhan akan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, transparansi di sini berarti pemerintah itu terbuka mengenai informasi pengelolaan keuangannya, sehingga masyarakat ini bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan akuntabilitas berarti pemerintah ini harus bisa mempertanggungjawabkan, bagaimana dana tersebut digunakan. Namun dalam praktiknya masih, terdapat permasalahan seperti, ketidakpatuhan terhadap peraturan dan juga kelemahan pengendalian internal. Jadi walaupun, mungkin sudah ada aturan dan juga sistem, namun pelaksanaan ini masih bisa menghadapi kendala. Nah, disinilah akuntansi sektor publik ini menjadi penting, karena, akuntansi sektor publik ini membantu pemerintah dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, sehingga nantinya akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik itu dikelola. Kemudian kita lanjut ke konsep utamanya. Jadi di sini, ada yang pertama itu terkait dengan akuntansi sektor publik itu sendiri. Nah, jadi kalau di akuntansi secara umum, kita mengenal proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Nah, kalau di akuntansi sektor publik, di sini, sebenarnya kurang lebih sama, tapi mungkin diterapkan pada organisasi yang mengelola sumber daya publik, misalnya itu pemerintah. Nah, jadi tujuannya ini bukan hanya mengetahui, berapa sih uang yang masuk dan keluar gitu, tetapi juga menyediakan informasi mengenai bagaimana sumber daya publik tersebut itu digunakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada, terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah. Nah, pengelolaan keuangan ini merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Nah, dalam, proses ini juga terdapat prinsip, utama, yaitu prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas, di mana transparansi ini berarti informasi mengenai pengelolaan keuangan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, terutama oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas itu berarti pihak yang mengelola keuangan itu harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, untuk memastikan, laporan keuangan pemerintah ini sudah disusun dengan dasar yang jelas, digunakanlah standar, akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, SAP ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya saling berhubungan, karena di sini pemerintah mengelola sumber daya publik, kemudian transaksi keuangannya ini dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan standar yang berlaku, yaitu SAP tadi. Nah, kemudian informasi tersebut nanti digunakan untuk mendukung transparansi dan juga pertanggungjawaban. Kemudian kita masuk ke implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Nah, di sini
Jadi gimana sih, akuntansi sektor publik itu diterapkan? Nah, di sini ada SAP berbasis akrual. Jadi, SAP sendiri merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam, penyusunan laporan keuangan pemerintah. Nah, sedangkan basis akrual itu berarti transaksi atau kejadian ekonomi itu dicatat ketika hak atau kewajibannya itu timbul, bukan hanya ketika kas, diterima atau dibayarkan. Nah, kemudian, di sini juga terkait dengan, eee, digitalisasi pengelolaan keuangan, ada Sakti dan juga ada SPAN. Nah, keduanya ini merupakan, sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Jadi, kalau tadi kan SAP itu lebih ke standar atau pedoman penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian kalau Sakti dan SPAN ini merupakan, sistem yang membantu proses pengelolaan keuangannya itu secara digital dan juga terintegrasi. Nah, kemudian, di pemerintah daerah juga terdapat, SIPD yang merupakan, yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan. Nah, kemudian, dari proses-proses tersebut nantinya dihasilkan LKPP dan juga LKPD. Nah, LKPP ini merupakan laporan keuangan pemerintah pusat, sedangkan LKPD itu merupakan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, kemudian, setelah laporan keuangan disusun, nah nanti akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau Badan, Pemeriksa Keuangan. Jadi, prosesnya sendiri, sebenarnya pemerintah tadi itu kan menggunakan standar, ataupun sistem untuk mengelola serta mencatat keuangan, yaitu SAP tadi. Nah, kemudian nantinya akan menghasilkan laporan keuangan dan laporan tersebut nantinya akan diperiksa oleh, BPK. Kemudian kita lanjut ke peran dalam mewujudkan transparansi. Nah, di sini tuh, sebelumnya transparansi sendiri itu artinya adalah keterbukaan informasi. Nah, atau kalau misalnya mengacu pada pemerintah, di sini masyarakat itu diberikan akses terhadap informasi mengenai bagaimana pemerintah itu mengelola keuangannya. Nah, akuntansi sektor publik ini, berperan untuk menghasilkan informasi keuangan yang kemudian disajikan dalam suatu laporan keuangan. Nah, contohnya itu adalah LKPP dan juga LKPD yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Nah, selain itu, pemerintah juga mempublikasikan informasi mengenai APBN, salah satunya itu melalui APBN kita. Nah, di sini masyarakat itu bisa mendapatkan informasi mengenai pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan juga pembiayaan. Jadi di sini masyarakat tidak hanya tahu bahwa pemerintah itu memiliki anggaran, namun, masyarakat juga bisa melihat bagaimana anggaran tersebut direalisasikan. Nah, keterbukaan informasi inilah yang kemudian mendukung transparansi. Jadi, akuntansi ini membantu menyediakan ASP ini membantu menyediakan informasi yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah. Kemudian, selanjutnya, ini adalah peran dalam mewujudkan akuntabilitas. Nah, kalau tadi itu transparansi berarti keterbukaan. Nah, kalau akuntabilitas lebih ke pertanggungjawaban. Jadi, akuntabilitas itu secara sederhana berarti adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Nah, kalau dalam konteks pemerintah itu, artinya pemerintah itu harus bisa menjelaskan bagaimana dana dan sumber daya publik itu digunakan, gitu. Nah, salah satunya tadi dengan melalui laporan keuangan yang disusun dengan SAP, kemudian, laporan tersebut nantinya akan diperiksa oleh BPK. Kemudian, kita masuk ke tantangan dalam implementasinya. Jadi di sini ada kurang lebih ada 4, tantangan dalam, penerapannya. Yang pertama adalah kompetensi SDM. SDM itu atau sumber daya manusia di sini maksudnya adalah aparatur yang menjalankan proses pengelolaan keuangan tersebut. Nah, di sini mereka itu harus,
seharusnya memahami aturan akuntansi pemerintah sekaligus mampu menggunakan sistem yang telah disediakan. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi. Pemerintah memang sudah menggunakan berbagai sistem digital, tetapi tetap membutuhkan infrastruktur, jaringan, integrasi data, dan kemampuan pengguna yang memadai. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan prosedur, serta membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kepatuhan terhadap peraturan. Artinya, setiap proses pengelolaan keuangan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, walaupun mungkin pemerintah itu sudah memiliki standar dan juga sistem, nah penerapannya ini masih tetap dipengaruhi oleh empat itu tadi. Oleh kesiapan kesiapan SDM-nya, kemudian teknologinya, kemudian pengendaliannya, serta kepatuhannya itu sendiri. Jadi kalau memang ada salah satu bagian tadi itu yang belum optimal, maka kualitas pengelola keuangannya ini juga bisa ikut terdampak. Nah, kemudian kita masuk ke upaya perbaikan. Jadi untuk masalah kompetensi SDM, di sini pemerintah itu dapat meningkatkan kemampuan aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pendampingan. Kemudian untuk masalah teknologi, di sini perlu dilakukan optimalisasi sistem informasi, baik dari sisi infrastruktur maupun integrasi sistem. Jadi sistem yang sudah ada ini bisa benar-benar mendukung proses pengelolaan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan pengendalian internal. Nah, tujuannya ini supaya potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan itu bisa diminimalkan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan kepatuhan terhadap peraturan. Jadi, setiap proses pengelolaan keuangan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bukan hanya memastikan laporan akhirnya itu terlihat baik. Terakhir ada evaluasi berkelanjutan yang memastikan bahwa implementasinya ini berjalan dengan efektif dan bukan hanya memenuhi ketentuan administratif saja. Nah, dengan begitu diharapkan upaya-upaya ini tadi bisa memperkuat penerapan akuntansi sektor publik dan pada akhirnya dapat mendukung pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan juga akuntabel. Nah, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia itu sudah berkembang. Nah, perkembangannya ini sudah dilihat dari penerapan standar SAP tadi, kemudian penggunaan sistem digital seperti Sakti, SPAN, dan juga SIPD tadi, kemudian juga penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, serta adanya pemeriksaan oleh BPK. Jadi sudah cukup baik ya. Kemudian dari sisi transparansi, akuntansi ini membantu menyediakan informasi keuangan yang kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan dan pemeriksaan ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Nah, namun pada penerapannya masih ada beberapa tantangan, terutama dari sisi SDM, teknologi informasi, pengendalian internal, dan juga kepatuhan terhadap aturan. Nah, jadi keberadaan standar maupun sistem itu aja belum cukup. Pelaksanaannya sendiri itu harus tetap didukung oleh SDM yang kompeten, teknologi yang memadai, pengendalian yang kuat, serta kepatuhan terhadap aturan. Nah, dengan begitu, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan saja, namun dapat benar-benar mendukung pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan juga akuntabel. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.